Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, segala aktivitasnya diberikan kelancaran, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya sudah berkenan hadir datang di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya tercatat sebagai amal kebaikan. Terima kasih sudah mendukung channel ini sehingga apa yang kita kaji mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marak akhir-akhir ini terjadi pembubaran kajian atau pembubaran pengajian di beberapa wilayah Indonesia, yang ini dikaitkan dengan sebuah organisasi yang dilakukan oleh Ansor Banser. Ya, Ansor ini adalah sebuah gerakan kepemudaan atau GP Ansor, gerakan pemuda Ansor, yang ini di bawah naungan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, GP Ansor ini didirikan pada tahun 1934. Kemudian dalam organisasi kepemudaan ini muncullah semacam tentara dari GP Ansor yang disebut dengan Banser. Banser adalah Barisan Ansor Serbaguna, disingkat dengan Banser, yang lahir atau berdiri pada tahun 1937. Artinya organisasi kepemudaan atau sayap NU ini lahir sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini di beberapa tempat marak terjadi pembubaran kajian yang dilakukan oleh GP Ansor atau Banser. Lantas bagaimana sikap kita dengan sikap GP Ansor atau Banser dengan melakukan tindakan semacam itu? Apakah memang GP Ansor ini atau Banser ini masih layak untuk dipertahankan? Apa sebaiknya dibubarkan saja karena dianggap oleh sebagian orang ini membahayakan karena akan mengganggu kenyamanan orang untuk melakukan kajian. Kenapa sering sekali GP Ansor atau Banser melakukan pembubaran pengajian yang dianggap ini berbeda pandangan atau berbeda pendapat? Nah, lantas bagaimana sebaiknya sikap kita? Apakah mengambil sikap keberadaan GP Ansor atau Banser ini masih diperlukan untuk Indonesia? Apakah memang sebaiknya dibubarkan saja? Nah, ini ada banyak kelompok-kelompok atau pihak yang menganggap bahwasanya GP Ansor atau Banser ini sudah menyimpang dari paham Islam, karena terkesan GP Ansor ini dianggap oleh sebagian orang, sebagian kelompok ini suka joget-joget atau dangdutan, kemudian suka jaga gereja, kemudian lebih akrab kepada non-muslim dibanding dengan sesama saudaranya selama umat Islam. Nah, untuk menyikapi atau mengetahui jawabannya apakah GP Ansor atau Banser ini tetap diperlukan atau tidak, apakah perlu dibubarkan, ini perlu kita mengetahui sejarah lahirnya GP Ansor atau Banser. Kita tahu lahirnya GP Ansor atau Banser adalah dalam rangka untuk menjaga keindonesiaan, di antaranya menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi eksistensi dari GP Ansor dan Banser ini adalah bukan hanya sekedar kepemudaan, tapi juga keislaman, keindonesiaan, dan kemasyarakatan. Jadi dia berpaham nasionalis, kemudian juga berpaham Islam atau paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana induknya yaitu Nahdlatul Ulama, kemudian dia juga berkiprah di masyarakat.
Kalau kita bandingkan dengan TNI misalnya, tentu lahirnya duluan GP Ansor dan Banser dibandingkan dengan Tentara Nasional Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia lahir ini, GP Ansor dan Banser ini sudah lahir. Resminya negara kita, negara Indonesia ini diproklamasikan 1945, sedangkan GP Ansor lahir 1934 dan Banser 1937. Maka di sini yang perlu kita pahami bahwasanya GP Ansor atau Banser ini adalah penjaga ulama, penjaga kiai-kiai kita. Dengan adanya GP Ansor, maka para ulama ini ceramah atau menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga eksistensi paham aswaja di Indonesia, di Nusantara, maka bisa aman dan terkendali. Kita tahu bahwasanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau paham aswaja, di antaranya organisasinya adalah Nahdlatul Ulama, ini adalah paham mayoritas di Indonesia. Bahkan kita paham bahwasanya aswaja ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, ini juga mayoritas di seluruh dunia. Maka di sini sudah sangat tepat apa yang dilakukan oleh GP Ansor dan Banser, yaitu menjaga eksistensi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga menjaga keindonesiaan. Jadi jangan sampai kemudian salah paham bahwasanya ketika GP Ansor atau Banser menjaga gereja bukan semata-mata karena ingin menjaga atau meruntuhkan imannya atau meruntuhkan keislamannya, tapi dalam rangka diniatkan adalah menjaga Indonesia. Kita tahu bahwasanya Indonesia lahir ini juga atas dukungan dari ulama-ulama NU. Jadi tanpa adanya ulama NU tentu tidak akan mungkin lahirnya Indonesia. Di antaranya ulama-ulama kita, founding father di antaranya adalah ulama kita, adalah pendiri NKRI, di antaranya itu Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya beliau ini juga dianugerahi sebagai pahlawan. Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Raden Kiai As'ad Syamsul Arifin, kemudian Mbah Wahab Hasbullah, dan di antaranya juga ulama-ulama dari Muhammadiyah, di antaranya Mbah Ahmad Dahlan. Ini ulama-ulama yang memang lahir dari Indonesia, lahir dari Nusantara bahkan sebelum Indonesia lahir. Yang Muhammadiyah ini lahir 1912, sedangkan Nahdlatul Ulama 1926. Maka kemudian wajar jika organisasi ini yang tumbuh lahir sesuai dengan cita rasa Indonesia, keislamannya yang bukan keislaman yang anti dengan nasionalisme, maka bagaimana berupaya menjaga eksistensi Indonesia. Jadi ketika Banser Ansor menjaga gereja bukan semata-mata karena perintah agama, tapi juga perintah menjaga keindonesiaan. Sudah tanggung jawab besar sebagai organisasi yang lahir sebelum Indonesia lahir, maka tugasnya bukan hanya menjaga NU, bukan menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga menjaga Indonesia. Siapapun yang berbeda bagi Nahdlatul Ulama, bagi GP Ansor dan Banser, mereka adalah saudara selagi sama-sama punya niat untuk mempertahankan NKRI, tidak berupaya mengganti ideologi-ideologi yang lain, ya ideologi khilafah misalnya, ideologi komunisme misalnya, atau ideologi-ideologi yang tidak selaras dengan Pancasila. Maka kalau kemudian ada sebagian orang yang berpandangan bahwasanya Banser dibubarkan atau GP Ansor harus dibekukan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, maka ini pemahaman yang tidak tepat, pemahaman yang sesat. Karena ketika GP Ansor dan Banser membubarkan sebuah kajian, ini pertanda bahwasanya kajian itu sangat bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak boleh kemudian kelompok-kelompok yang minoritas berupaya untuk mengganti ideologi Indonesia dengan paham yang bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka GP Ansor dan Banser mereka ini sangat toleran kepada kelompok yang memang toleran. Maka tidak ada kata toleransi kepada kelompok yang intoleran. Siapa itu kelompok yang intoleran? Kelompok yang berupaya mengganti ideologi dasar Pancasila, misalnya ideologi khilafah atau ideologi komunisme, dan juga kelompok yang ingin mengganti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini sudah sangat lama di Nusantara. Paham Islam kita adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana sangat menghargai sebuah budaya, ya menghargai sebuah kearifan lokal, selagi budaya itu tidak bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Maka kelompok-kelompok yang anti dengan Indonesia dan anti dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau anti dengan Indonesia misalnya ideologi komunis atau PKI, atau ideologi khilafah misalnya HTI, atau yang anti dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berupaya untuk mengganti paham keagamaan tradisi Nusantara seperti kelompok Salafi Wahabi, maka tentu sangat kontradiksi dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Nahdlatul Ulama, dan tentunya sangat bertentangan dengan ideologi Ansor dan Banser. Maka di sini sangat tepat tugas dari Ansor Banser ingin mengamankan atau ingin menumpas kelompok-kelompok yang ingin berupaya memaksakan ideologi yang lain seperti ideologi Salafisme, Wahabisme. Ya, ini kelompok-kelompok yang berupaya ingin merusak tatanan Indonesia, ingin merusak paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini sudah tugas Ansor dan Banser ingin menghilangkan itu semuanya, kelompok-kelompok yang sangat berbahaya bagi NKRI, berbahaya bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kelompok Salafi Wahabi yang punya ideologi takfirisme, ya ini mengkafirkan kelompok di luar kelompoknya, suka menyerang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, melakukan ujaran kebencian, melakukan tindakan provokasi, menghina atau menghujat, mencaci maki dengan tuduhan kafir, syirik, musyrik, dan bid'ah dan sebagainya, sesat dan sebagainya. Maka kelompok-kelompok yang semacam ini memang wajib untuk dilawan, bukan hanya boleh, tapi memang wajib untuk dilawan. Kenapa? Kalau kita diamkan nanti akan pada masanya kelompok ini semakin besar, maka akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi peperangan besar. Maka tindakan kita adalah tindakan preventif, bagaimana membendung kelompok-kelompok ini, ya, kelompok-kelompok yang melakukan ujaran kebencian, menghina kelompok mayoritas paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kita diamkan saja, mereka kerap melontarkan ujaran kebencian, provokasi, provokator di setiap mimbar-mimbar dengan ujian cacian makian paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah mengakar, dan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Islam yang ada legitimasinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hadis, ijma misalnya, dan kias. Maka di sini kalau kita biarkan, maka suatu saat akan terjadi perpecahan, itu sudah bisa dipastikan. Maka kalau kemudian kelompokkan Salafi Wahabi tidak berbahaya, tidak mengganggu negara, tidak pernah melakukan pemberontakan, iya, tapi dia berbahaya bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham dari eksistensi organisasi atau eksistensi dari ideologi Sunni. Dan kita tahu ideologi Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah menganut 4 madhab. Mereka melakukan praktek keagamaan yang moderat, artinya tidak liberal dan tidak radikal, tidak melakukan pengkafiran kepada umat Islam, berbeda dengan paham Salafi Wahabi. Nah, ideologi dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menggunakan madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, kemudian berpegang teguh kepada ideologi atau akidah yang melanjutkan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dari akidah salaf, yaitu akidah Rasulullah SAW, yaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Maka apapun kelompok itu, kalau dia berbahaya bagi negara seperti HTI dan FPI misalnya, tentu akan berhadapan dengan GP Ansor, ya, atau Banser. Kita tahu HTI, FPI yang berbahaya bagi eksistensi negara, yang berupaya mengganti ideologi lain, kita tahu sudah tumbang, ya, termasuk PKI. PKI ini juga sudah runtuh, dan di sini yang paling berjasa besar menumpas pemberontakan PKI diantaranya adalah warga Nahdlatul Ulama, diantaranya yaitu Ansor Banser, ya. Kemudian ideologi yang bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya seperti kelompok Salafi Wahabi, maka tentu akan dihadapi atau akan bertentangan dengan Ansor Banser. Maka kita tahu di sini, walaupun kelompok Salafi Wahabi menggunakan label Islam, menggunakan label Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggunakan label manhaj salaf, menggunakan label kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi pada dasarnya mereka adalah paham yang menyimpang, paham yang sesat, karena ideologinya kita tahu ideologi adalah menggunakan ideologi Tri Tauhid, itu bertentangan dengan akidah Islamiyah. Kemudian juga kita tahu paham dari Salafi Wahabi ini mengkafirkan
orang tua Nabi. Kemudian paham Salafi Wahabi ini juga berpaham mujassimah, yaitu menjisimkan Allah atau menganggap Allah ini memiliki fisik. Kemudian Allah ini layaknya seperti makhluk misalnya. Nah, ini jelas ini paham yang sangat kontras dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kemudian ada kelompok yang berpandangan beranggap bahwasanya GP Ansor Banser ingin dibubarkan, maka ini sangat tidak mungkin. Bagaimana mau membubarkan GP Ansor atau Banser, sedangkan lahirnya GP Ansor Banser ini lebih dulu dibandingkan Indonesia, dibandingkan dengan NKRI. Kalau misalnya kemudian tuduhan Ansor Banser suka dangdutan misalnya, maka kita tahu ini adalah sekedar oknum dan tidak pernah dalam ajaran Ansor Banser, dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian melakukan kemaksiatan. Kalaupun ada, maka ini adalah kelompok pribadi, atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi GP Ansor atau Banser. Kemudian kenapa menjaga gereja? Kita tahu kenapa kok perlu dijaga. Kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian gereja ini dibom misalnya oleh kelompok-kelompok radikal seperti kelompok Salafi Wahabi. Memang Salafi Wahabi tidak berniat untuk mengganti ideologi Pancasila, tidak melakukan pemberontakan, tapi ideologi Wahabi selain karena sesat, menyesatkan, kemudian juga ingin mengganti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham ideologi Salafi atau Wahabi. Maka ini sangat bertentangan sekali. Ya. Nah, itu kemudian kalau tidak ada lagi kemudian dikatakan kalau kemudian Ansor Banser membubarkan kajian, ini tidak tepat. GP Ansor Banser bukan membubarkan pengajian, tapi membubarkan kelompok provokator, kelompok yang melakukan ujaran kebencian, menghujat, menghina, memfitnah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus paham itu sehingga kita nanti tidak dipodohi oleh kelompok-kelompok mereka, kelompok-kelompok radikal Salafi Wahabi. Mereka hanya topeng yang menggunakan kedok Islam, tapi ingin menghancurkan atau merusak ajaran Islam dari dalam. Maka kita harus tahu mereka menganggap sebagai kelompok Salafi, pada dasarnya mereka adalah kelompok Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ini pahamnya sangat menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka kalau ada kelompok yang ingin membubarkan Banser itu hanya sekedar ngimpi saja, maka tidak mungkin. Insya Allah Ansor Banser akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham keislaman yang ada di Indonesia, tapi juga menjaga Indonesia, menjaga NKRI. Insya Allah Ansor Banser tetap eksis selamanya sampai akhir zaman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Jabbar ya Qahar, barang siapa yang ingin mengganggu NU, ingin memusuhi Ansor Banser, pasti akan binasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.